Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu akan merangkum materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bab 2 tentang ragam aktivitas manusia. Nah, rangkuman ini tentunya disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, yaitu edisi revisi terbaru tahun 2024. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan hubungan aktivitas manusia dengan lingkungan. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat memahami peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menjelaskan pentingnya nilai dan norma sosial. Yang kelima, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sejarah wilayah melalui topomini, yaitu asal-usul nama tempat. Mari kita bahas satu persatu. Sub pembahasan yang A, aktivitas manusia beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dalam jangka waktu yang lama akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Perubahan iklim tentunya berbeda dengan cuaca. Nah, kalau cuaca terjadi dalam waktu singkat, yaitu berubah setiap hari. Sedangkan iklim yaitu terjadi dalam waktu puluhan hingga ratusan tahun, menggambarkan kondisi rata-rata cuaca suatu wilayah. Adapun penyebab perubahan iklim antaranya ada faktor alam, yaitu letusan gunung api, perubahan aktivitas serta perubahan orbit bumi. Yang kedua, faktor aktivitas manusia, yaitu penebangan hutan, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, asap industri, pembakaran sampah, dan penggunaan energi yang berlebihan. Dampak perubahan iklim yang berikutnya yaitu terhadap lingkungan, suhu bumi meningkat, es di kutub mencair, permukaan air laut naik, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan cuaca yang ekstrim. Adapun dampak perubahan iklim yang berikutnya yaitu terhadap pertanian, maka terjadi gagal panen, musim tanam berubah, hama meningkat. Terhadap perikanan yang terjadi adalah berkurangnya hasil tangkapan, kerusakan terumbu karang. Nah, terhadap kesehatan tentunya terjadi penyakit demam berdarah meningkat, heat stroke, gangguan pernapasan. Upaya adaptasi. Nah, yang dimaksud dengan adaptasi adalah usaha menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim. Contohnya, menanam tanaman tahan kering, kekeringan, membuat sumur resapan, membuat embung, menanam mangrove, menghemat air, dan mengubah jadwal tanam. Upaya mitigasi adalah usaha mengurangi penyebab perubahan iklim. Contohnya dengan menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi umum, menghemat listrik, menggunakan energi terbarukan, dan mendaur ulang sampah. Adapun peran masyarakat yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penghijauan, tidak membakar sampah, mengurangi emisi karbon, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghemat energi. Subpembahasan yang kedua yaitu bagian B, aktivitas manusia pada lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsinya ada 4. Yang pertama, tempat menyimpan uang. Yang kedua, memberikan pinjaman. Yang ketiga, mempermudah transaksi. Yang keempat, mendukung pembangunan ekonomi. Jenis lembaga keuangan yang pertama adalah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Fungsi bank yaitu untuk menabung, sebagai kredit, sebagai transfer, dan juga pembayaran dan investasi. Jenis bank itu berdasarkan kepemilikannya, yaitu ada bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank daerah, dan bank asing. Berdasarkan prinsip operasional itu ada 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Produk bank diantaranya adalah simpanan. Nah, di dalam simpanan ini terdapat tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, produk bank itu adalah kredit. Kredit itu terdiri dari kredit usaha, kredit rumah, dan kredit kendaraan.
Jasa bank diantaranya ada ATM, mobile banking, internet banking, transfer, dan pembayaran tagihan. Lembaga keuangan bukan bank meliputi koperasi simpan pinjam, penggadaian, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan leasing. Manfaat lembaga keuangan diantaranya untuk mempermudah transaksi, meningkatkan investasi, menambah modal usaha, menjaga keamanan keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Literasi keuangan adalah kemampuan mengelola keuangan secara bijak, contohnya dengan cara menabung, membuat anggaran, tidak boros, berinvestasi sesuai kemampuan, serta menghindari pinjaman ilegal. Subpembahasan yang ketiga yaitu aktivitas manusia menyesuaikan dengan nilai dan norma sosial. Pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar dan penting oleh masyarakat. Contohnya, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan sopan santun. Fungsi nilai sosial diantaranya sebagai pedoman hidup, pengontrol perilaku, menjaga ketertiban, dan mempererat persatuan. Pentingnya mematuhi norma yaitu supaya kita hidup tertib, aman, damai, mengurangi konflik, dan menjaga persatuan. Akibat melanggar norma, mendapatkan sanksi, dikucilkan masyarakat, dipenjara yaitu norma hukum, dan hilangnya kepercayaan. Contoh sikap sesuai nilai dan norma di rumah yaitu membantu orang tua, di sekolah datang tepat waktu, tidak menyontek, dan menghormati guru. Adapun di masyarakat yaitu gotong royong, musyawarah, dan menjaga kebersihan. Subpembahasan yang keempat yaitu aktivitas manusia menelusuri sejarah wilayahnya melalui topomini. Pengertian topomini, apa sih yang dimaksud dengan topomini? Nah, topomini adalah ilmu yang mempelajari asal-usul nama tempat. Nama suatu wilayah biasanya memiliki hubungan dengan sejarah, budaya, bahasa, alam, dan tokoh masyarakat. Manfaat topomini yaitu untuk mengetahui sejarah daerah, melestarikan budaya lokal, memahami identitas wilayah, serta menjaga warisan budaya. Faktor penamaan wilayah berdasarkan kondisi alam, contohnya ada gunung, sungai, dan rawa. Berdasarkan tumbuhan, contohnya ada cibadak dan cibiru. Berdasarkan hewan, contohnya leuwiliang dan rancabango. Berdasarkan tokoh, nama daerah diambil dari tokoh berjasa berdasarkan peristiwa sejarah dan nama wilayah berdasarkan dari kejadian penting. Langkah menelusuri sejarah wilayah diantaranya dengan cara mengumpulkan cerita rakyat, wawancara tokoh masyarakat, membaca arsip sejarah, mengamati peninggalan sejarah, serta membandingkan berbagai sumber. Pentingnya melestarikan sejarah daerah yaitu untuk menumbuhkan rasa bangga, menjaga identitas bangsa, mengembangkan pariwisata, dan melestarikan budaya lokal. Kesimpulan materi dari bab ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas manusia selalu berkaitan dengan lingkungan, alam, ekonomi, sosial, dan sejarah. Manusia harus mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui tindakan mitigasi dan adaptasi, memanfaatkan lembaga keuangan secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan, mentaati nilai dan norma sosial agar kehidupan masyarakat tetap tertib dan harmonis, serta mengenali sejarah wilayahnya melalui topomini sebagai upaya menjaga identitas dan warisan budaya. Dengan memahami keempat aspek tersebut, maka kalian diharapkan dapat menjadi warga negara yang peduli lingkungan, cerdas dalam mengelola keuangan, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial, dan bangga terhadap sejarah daerahnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.